Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Menghina anak-anak bisa naik jabatan? Bisa dong, sudah terbukti. Bingung posisinya di situ-situ aja. Kerja keras tapi nggak dilirik atasan. Kinerja bagus tapi nggak naik jabatan. Inilah jawaban yang kalian cari. Bilang anak-anak PEA. Kamu akan otomatis langsung dinotis atasan, naik jabatan, dan pastinya naik gaji. Bergabunglah bersama kami di komunitas PEA. Disclaimer, bila dirujak netizen, pihak kami tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Waduh. Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Kasih paham Om. Oke, karena ini yang ngomong adalah sahabat saya. Om Deddy Corbuzier, juga banyak kasih paham. masyarakat gitu ya, yang nanya masalah efisiensi dan gaji. Oke, pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya. Oke. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa. Mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau sabar jawab. Om. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji. Tuh kan dengar, atau apapun itu netizen yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Nggak mau saya tidak akan ambil gaji, mengambil apapun. Tidak. Mantap akan. Om. Kenapa? Karena pertama saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Betul. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin. Betul, ya. Iya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke? Nggak akan saya ambil. Bagaimana dia berhadapan dengan Livi Renata, dengan Kates gitu ya, yang dikit-dikit nanyain kamu perawan nggak kepada anak-anak muda, perempuan, cewek-cewek seksi gitu. Nah, masalah yang ini menarik. Coba Anda klarifikasi dulu, tanya sama Livi Renatanya, saya pernah ngomong gitu nggak sama dia, itu dulu. Yang kedua, tanya sama Ketisnya, konteksnya waktu saya ngomong itu apa. Jadi tanya konteksnya apa pada saat saya ngomong gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya nanya begitu tuh, nggak mungkin, pasti ada konteksnya gitu. Nah, jadi Anda juga jangan kemakan gorengan sama bocil gitu. Kalau yang lain Anda katain saya atau nggak suka, karena saya tahu ini sifatnya like and dislike dan gorengan, saya tahu, makanya yang diserang saya doang gitu. Padahal kalau efisiensi dan sebagainya bukan cuma saya kan sebenarnya. Jadi coba konteksnya dulu dipahami. Kalau yang lain silahkan, tapi again terima kasih buat semuanya, and I make sure saya nggak ngambil gaji atau apapun itu. Tenang aja. Network saya masih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha yang akan membahas tentang berita politik Indonesia yang terviral, terpanas. Deddy Corbuzier akhirnya diangkat menjadi staf khusus pertahanan. Namun netizen dikira Deddy Corbuzier ini ambil gaji dari pemerintah. Ternyata netizen salah paham. Harusnya untuk netizen, kalau Master Deddy Corbuzier diangkat menjadi staf khusus presiden ini ya wajar lah ya kan. Ya karena beliau ini juga pendukungnya Pak Prabowo waktu kampanye kemarin. Kalau Om Deddy Corbuzier ngomong tidak ambil gaji, ya saya percaya. Kita harusnya melihat sendiri kan, podcastnya saja ditonton jutaan orang setiap upload video. Belum lagi usaha bisnisnya yang begitu sangat banyak banget. Om Deddy Corbuzier ini juga banyak membantu orang loh. Bahkan tetangga saya itu pun dibelikan mobil mobil ambulan untuk keperluan para warga kampung yang kiranya membutuhkan untuk ke rumah sakit. Memang beliau kalau membantu orang ini nggak dikontenin. Saya melihat sendiri ya. Jadi meskipun kemarin
Om Deddy Corbuzier ngomong PA kepada anak-anak, ya kita maklumin setiap manusia itu pasti punya kesalahan masing-masing. Kemudian berita yang terpanas, berita politik terpanas hari ini, IKN yang katanya sih aliran dananya itu dibekukan atau sudah tidak mengalir. Apakah kira-kira IKN ini akan berlanjut? Dan netizen sangat-sangat kecewa ya dengan Pak Jokowi. Jujur termasuk saya juga kecewa kepada Pak Jokowi. Karena apa? Ya kalau dalam bahasa Jawanya gedabrus. Kita tawar-tawarkan, semuanya pada rebutan investasi apalah. Ujung-ujungnya investasi tidak masuk. Yang sangat saya sayangkan ya, tiba-tiba bawa masuk para influencer rame-rame ke IKN, itu ngapain? Ngapain Pak Jokowi, ngapain? Presiden itu pasti punya salah ya. Mungkin untuk netizen yang pendukung fanatiknya Pak Jokowi mungkin juga nanti marah-marah kalau mendengar video saya. Pak Jokowi dalam kebijakannya juga ada beberapa yang salah. Di antaranya seperti membangun bandara di Blora dengan anggaran ratusan miliar, tapi sekarang juga tidak berfungsi. Kemudian bandara Kertajati, ya kan, sekarang juga sepi. Harusnya kalau membuat pembangunan yang kiranya tidak berjalan itu dipikir matang-matang ya, biar tidak mangkrak. Nah, apakah IKN akan mangkrak? Dan inilah pendapat netizen terkait kepimpinan Pak Jokowi di era kepresidenannya waktu pada zaman dahulu. Oke, kita simak ketidakpuasan netizen. Bangunan puja-puji warga plus 62 yang 58% saat ini terancam mangkrak karena pembengkakan anggaran pembangunan di tengah efisiensi kebijakan anggaran tahun 2025. Dan banyak juga yang menduga bahwa IKN ini akan menjadi proyek Hambalang Part 2. Isu mangkraknya IKN dimulai ketika Menteri Pekerjaan Umum Deddy Hanggodo mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani belum juga membuka realisasi anggaran terkait pembangunan IKN dan sejauh ini masih diblokir. Dan pernyataan ini diungkapkan pada 6 Februari 2025 kemarin. Hingga akhir Desember 2024 kemarin, pembangunan fisik IKN ini sudah mencapai 87,9% dan telah menghabiskan anggaran sekitar 40,29 triliun. Dan untuk mencapai 100%, IKN masih membutuhkan anggaran sekitar 466 triliun, sementara APBN hanya mampu membiayai sekitar 20%. Pembangunan IKN ini juga menjadi beban berat pemerintahan saat ini, mengingat adanya potensi gangguan stabilitas keuangan negara. Dan pada faktanya, pembangunan IKN ini merupakan program yang sangat ambisius dan pastinya membutuhkan perhatian khusus. Karena ini adalah program pemerintah yang sangat ambisius, maka Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan alokasi dana pembangunan IKN sebesar 48,8 triliun periode 2025 sampai dengan 2029. Dan pemerintah juga mengklaim bahwa sisanya akan ditanggung oleh sektor swasta melalui kerjasama BUMN, swasta dan investor asing. Karena menurut pemerintah sudah banyak sekali investor asing yang mengantri untuk berinvestasi di IKN. Ya, walaupun faktanya sampai dengan saat ini para investor tersebut justru malah memilih untuk mundur dari rencana investasi itu. Dan saking sulitnya untuk mendapatkan investor, Jokowi pun di masa pemerintahannya telah membuat kebijakan obral, yakni memberikan HGU selama 190 tahun untuk 2 siklus dan memberikan HBU selama 160 tahun untuk investor IKN. Sehingga hal ini pun banyak sekali menuai kritik pedas dari masyarakat sipil, dan para pengamat politik pun melihat bahwa masa depan IKN ini sangat gelap. Jadi sangat wajar lah ketika para pengamat politik menyimpulkan bahwa IKN ini dibangun oleh elit sebagai agenda politik untuk kepentingan kekuasaan. Jadi guys, menurut kalian gimana terkait dengan IKN ini? Dimulai dari pidato Bapak Menteri Bahlil Lahadalia ketika dilantik sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang pertama kali menyebutkan tentang Raja Jawa, sampai kepada tanggapan Ibu Megawati tentang siapa sih sebenarnya Raja Jawa itu,
Dan sekarang tiba-tiba muncul lagi istilah raja kecil yang langsung disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika pidato di acara Kongres ke-18 Muslimat NU. Seperti pidato-pidato presiden pada umumnya, beliau pasti akan menyampaikan terkait dengan kebijakan yang sudah atau akan dilakukan. Tetapi pada pidatonya di Kongres Muslimat NU ke-18 tersebut ada suatu hal yang menarik ketika beliau menyebutkan terkait dengan raja kecil yang kerap kali menentang dan melawan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran tersebut. Beliau mengatakan bahwa raja kecil ini merasa dirinya adalah seseorang yang kebal hukum. Kira-kira siapa sih sebenarnya raja kecil ini yang kemudian banyak sekali menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia? Ketika gue searching terkait dengan raja kecil ini, gue menemukan sebuah artikel menarik, yakni Faisal Assegaf, seorang kritikus politik dan ketua umum Partai Negoro. Beliau menyatakan bahwa raja kecil itu adalah Bahlil Lahadalia. Tudingan ini disebabkan karena ketegangan Partai Golkar dan Partai Gerindra terkait dengan kebijakan LPG 3 kg. Dan Bahlil Lahadalia adalah seorang menteri di Kabinet Merah Putih yang pertama kali kebijakannya dianulir langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Walaupun Bapak Presiden sendiri belum menyebutkan siapa yang dimaksud dengan raja kecil tersebut, tetapi sampai dengan hari ini raja kecil itu masih menjadi pertanyaan banyak orang dan mengkaitkannya dari beberapa faktor. Jadi menurut kalian siapa sih sebenarnya raja kecil itu, guys? IKN merupakan salah satu bangunan yang sangat-sangat dipuji oleh warga plus 62 kata mbaknya. Ya karena mungkin dinilai merupakan suatu kebanggaan bagi kita ya warga Indonesia. Namun di sisi lain IKN mempunyai cerita gelap gulita nan suram. Karena sampai saat ini pembangunannya juga tidak jelas. Anggarannya di stop. Presiden terdahulu Bapak Jokowi juga mencela-mencele, gedabrus. Bahkan selalu membuat konten waktu di IKN sama artis-artis itu tujuannya untuk apa juga tidak jelas. Harusnya kalau pada waktu saat dia menjabat kemudian ke IKN itu harusnya bukan bawa artis-artis atau influencer, harusnya bawa investor asing dan tunjukkan ini loh cikal bakal ibu kota Nusantara, bawa investor asing supaya pembangunannya jadi, bukan gedabrus bawa influencer. Itu fungsinya untuk apa? Justru membuang anggaran biaya yang cukup lumayan banyak, ya kan, membelikan tiket pesawat mereka pulang pergi, terus memfasilitasi mereka, ya pastinya membayar mereka juga. Bagaimana? Saya nggak habis pikir lah program Bapak Jokowi tahun kemarin. Dulu saya ngefans banget sama Bapak Jokowi. Saya kira presiden yang luar biasa. Tapi pada faktanya setelah beliau menjabat 2 periode, justru sekarang Pak Prabowo yang semakin dibebankan. Bahkan ketika Pak Prabowo mau membuat kebijakan pun juga bingung karena harus menghemat anggaran biaya. Bahkan waktu pidato kemarin Pak Prabowo pun juga dihalang-halangi oleh raja kecil. Kok di pemerintahan ada juga ya yang kayak gitu? Padahal kan satu Indonesia. Masa iya ada menghalang-halangi sedangkan Pak Prabowo kan presiden? Pastinya Pak Prabowo juga punya kebijakan yang lebih oke dan harusnya berani, ya kan, berani menegur keras. Termasuk kemarin kan ketika gas langka Pak Bahlil langsung ditegur atau kebijakannya langsung nggak boleh dijalankan karena ya sangat meresahkan masyarakat kecil. Namun di sisi lain ya kan kebijakan Pak Prabowo ini juga dinilai kurang efektif oleh masyarakat, terutama program makan siang bergizi gratis. Netizen ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, netizen pun juga
sempat-sempatnya memberikan data ya bahwa beliau ini, Pak Jokowi, bukan presiden terbaik di Indonesia. Lalu seperti apa cerita menarik dari netizen selanjutnya? Kritikan-kritikan pedas dari netizen selanjutnya. Kita simak videonya. Sebenarnya negeri ini Anda mau bawa kemana Prabowo Subianto sehingga Anda bisa-bisanya memotong anggaran pendidikan sebesar 30 triliun lebih. Sedangkan anggaran pendidikan yang sebegitu banyak, pendidikan di Indonesia itu masih anjlok, masih di bawah rata-rata di antara negara-negara lain. Anda sudah tahu bagaimana pendidikan di Indonesia begitu bobroknya. Anda ingin membodohi rakyat lagi dengan memberikan makan siang gratis yang tidak memberikan dampak apa-apa terhadap bangsa dan negara ini. Kok bisa sih Anda berpikir setolol itu? Ideologinya dari mana? Jika ambisi Anda ingin membuat makan siang gratis ini terrealisasi seluruh Indonesia, jangan membodohi rakyat. Jangan sampai Anda merusak generasi bangsa ini dengan program-program yang tidak ada efek sampingnya terhadap negara ini. Akibat program Anda ini akan banyak anak bangsa putus sekolah, apalagi tidak mendapatkan KIP-nya. Pada akhirnya melek dikit, negara Indonesia, anak bangsa Indonesia akan tolol berjamaah. Lo bilang Anies Rashid Baswedan adalah omon-omon. Lo tuh the real omon-omon tuh. Kalau lo berbicara itu seolah-olah Anda itu adalah malaikat. Berbicara tentang kesejahteraan rakyat, pro dengan mak-mak miskin, melawan koruptor hingga ke Antartika. Akan tetapi sampai hari ini actionnya tidak ada. Anda ini sedang mendongeng apa gimana? Kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin kalau tidak setuju dengan kebijakan presiden kita, alangkah baiknya kalau kita memberikan kritikan dengan bahasa yang sopan. Mohon maaf Mas, bahasa Anda ini terlalu kasar ya. Bukan saya istilahnya setuju dengan program Pak Prabowo semuanya, tetapi sebenarnya program makan siang bergizi gratis ini bagus loh programnya. Cuman yang saya sangat sesalkan, kenapa program makan siang bergizi gratis itu, kenapa permulaannya di sekolah perkotaan, kenapa tidak di pedesaan, pedalaman. Hal inilah yang membuat saya juga agak-agak marah ya. Tolonglah Pak Prabowo, cobalah buatlah makan siang bergizi gratis ini di pedesaan, pedalaman, yang dimana anak-anak jarang makan enak, jarang makan ayam. Itu fakta Pak. Karena saya sendiri juga merupakan salah satu anak yang dari kampung pedalaman. Dulu kita cuma makan sambal nasi itu udah alhamdulillah. Nasinya nasi jagung. Dan sampai sekarang kalau saya lihat anak-anak pun juga jarang makan ayam kalau di kampung pedalaman. Tapi ini memang agak lain ya program Pak Jokowi. Program Pak Prabowo kok sampai Pak Jokowi. Program Pak Prabowo makan siang bergizi gratis. Kenapa harus di perkotaan terlebih dahulu? Ini memang ya, kalau dari segi pandangan saya harusnya di pedesaan. Boleh kita mengkritik tetapi harus pakai bahasa yang sopan. Karena mengkritik juga untuk perubahan. Lalu bagaimana tentang kinerja Pak Jokowi? Apakah benar presiden terbaik? Kita simak videonya. Banyak komen di video-video TikTok saya yang bilang bahwasanya Pak Jokowi itu presiden terbaik, Pak Jokowi itu orang baik, Pak Jokowi itu presiden paling hebat di negeri kita di Indonesia. Tapi apakah benar Pak Jokowi itu presiden terbaik? Dan di sini saya akan sajikan kalian data agar kalian bisa nilai sendiri apakah Pak Jokowi itu benar-benar presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Dan data pertama yang akan saya sajikan ialah data perekonomian. Kita akan lihat ya bagaimana perekonomian di pemerintahan Pak Jokowi melawan pemerintahan Pak SBY. Indikator yang pertama ialah produk domestik bruto year on year, pertumbuhan PDB. Kita lihat, kalau kita lihat average ya, data-data pertumbuhan setiap tahun, jelas bahwasanya Pak SBY itu jauh lebih unggul. Pak SBY itu rata-rata itu bisa nyentuh nyaris 6%, sementara Pak Jokowi rata-rata itu hanya 4,something%. Bahkan setelah di-exclude tahun Covid, kan banyak orang alasan Pak Jokowi itu kan kena Covid, wajarlah kalau ekonomi ambruk. Bahkan setelah saya exclude tahun Covid, pertumbuhan PDB year on year Pak Jokowi itu rata-ratanya hanya 4,89%. Dan jelas di data ini bahwasanya rakyat itu jauh lebih makmur dan negara itu jauh lebih makmur ketika dipimpin oleh Pak SBY. Itu data indikator pertama. Lalu indikator selanjutnya yang akan kita gunakan untuk menilai performa presiden tersebut ialah dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Ya gampangnya, simpelnya itu seberapa banyak sih uang di kantong masyarakat. Apakah masyarakat semakin kaya atau justru semakin bokek ketika dipimpin presiden tersebut?
Dan gimana cara dapat di PPK? Dengan cara membagi PDB dengan jumlah penduduk. Dan kalau kita lihat pendapatan per kapita di masa Pak SBY itu bisa tumbuh rata-rata selama 10 tahun tumbuh 14%. Dan nilai yang berhasil ditambahkan atau dinaikkan ialah senilai 2.532 USD. Sementara Pak Jokowi rata-rata pertumbuhan PPK selama per tahunnya itu hanya 3%. Dan nilainya pun yang ditumbuhkan hanya 1.587 USD. Indikator selanjutnya kita akan nilai bagaimana performa IHSG di masa masing-masing presiden. Kalau kita lihat di zaman Pak SBY mampu menumbuhkan IHSG senilai 4.150 poin. Sementara Pak Jokowi hanya mampu menumbuhkan senilai 2.028 poin. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan jauh tumbuh lebih pesat di zaman Pak SBY dibandingkan di zaman Pak Jokowi. Ya, dan dari seluruh data ekonomi yang sudah saya sajikan, apakah kalian masih berpikir bahwasanya Pak Jokowi itu merupakan presiden terbaik di Indonesia? I don't think so. Dan sekarang kita tahu ya kenapa Pak Prabowo itu harus pusing mikirin anggaran dan pusing harus melakukan efisiensi di mana-mana. Itu terjadi karena selama pemerintahan Pak Jokowi, ekonomi kita itu melambat dan macet sehingga mengganggu pemerintahan berikutnya. Sekian dari saya. Dan pada faktanya Pak Jokowi bukan presiden terbaik di Indonesia. Dan justru kepimpinannya lebih baik oleh Bapak SBY. Jadi kepimpinan presidennya itu lebih baik ya. Program-programnya itu ke Bapak SBY. Ya meskipun Pak SBY ini juga meninggalkan sejuta luka yang amat sangat mendalam. Hambalang, sekarang nasibmu ditumbuhi ilalang. Dan itulah yang menjadi kenangan kurang bagus ya Pak SBY, Hambalang. Jadi Hambalang ini setiap kali sering disebut ya. Jadi merupakan salah satu apa ya? Intinya kayak itulah, kayak dijadikan senjata untuk menyerang lawan politiknya. Tetapi apapun dari kinerja presiden kita semua, kita apresiasi. Karena memimpin sebuah negara itu juga tidak mudah. Walaupun kadang-kadang saya juga sangat sebel atau sangat greget juga sama Pak Jokowi. Ya, masyarakat itu selalu digedabrusi, apalagi di era dia mau habis jabatannya. Semuanya gedabrus, mobil SMK lah, apalah, dan ujung-ujungnya tidak ada yang nyata. Oke, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan tentunya jika suka dengan video viral yang terupdate, yang terkini, berita politik yang terpanas, silahkan subscribe, like, komen videonya Bang Toha Video Reaction.